Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang teman-teman yang sudah hadir di sini. Hmm, ada Kak Ahmad, ada Kak Dini, ada Kak Freinas, Kak Ika, Kak Kiani, Kak Nadia, Kak Nur. Selamat datang di acara Diginomic pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, boleh dong aku ngobrol-ngobrol sedikit nih sama teman-teman di sini. Boleh dong ditulis di kolom komentar. Teman-teman yang sudah hadir di sini, dari daerah mana aja nih? Dan gimana nih puasanya? Udah ada yang bolong apa belum nih? Boleh dong ditulis di kolom komentar. Oke, di sini ada Kak Kayane dari Denpasar, Bali. Terus ada di mana lagi nih teman-teman semua? Karena kali ini kita mau ngomongin tentang media sosial, pasti dong teman-teman di sini punya yang namanya media sosial kan? Nah, boleh dong ditulis di komentar juga, udah digunain buat apa aja nih media sosialnya? Atau mungkin punya media sosial apa aja nih teman-teman yang ada di sini? Boleh dong ditulis kolom komentar. Nah, ada Kak Dini dari Jakarta, Bekasi. Halo, ada Kak Ahmad Yani dari Lebak. Oke, selamat datang kakak-kakak semua. Oke, nah, boleh dong aku yang tadi kutanya tadi ditulis di kolom komentar. Punya berapa punya media sosial apa aja nih? Nah, terus media sosialnya udah digunain buat apa aja? Terus masih digunain untuk pribadi atau udah mulai buat berbisnis nih teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Nah, sambil menunggu teman-teman chatnya, izin aku memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Barul Huda mendapatkan kehormatan untuk menjadi moderator dalam Diginomic dengan tema Kejar dan Guide Performa Bisnis lewat Media Sosial. Nah, kayaknya dari judul aja udah seru banget nih, teman-teman. Tapi sebelum itu, teman-teman di sini pasti udah tahu dong yang namanya Kaizen itu apa. Nah, buat teman-teman yang baru join hari ini, selamat datang di keluarga Kaizen dan izin saya memperkenalkan apa itu Kaizen. Kaizen adalah sebuah startup atau lembaga yang bergerak dalam human resource development. Kita bergerak untuk mengembangkan sumber daya manusia dan kita juga mempunyai beberapa public event. Contohnya seperti saat ini, yaitu Diginomic. Nah, ada juga Ngerti Digital dan Kaizen Talk yang telah dilaksanakan kemarin. Buat teman-teman yang ketinggalan public event kemarin, teman-teman bisa banget nih untuk cek di YouTube kita di Kaizen Room. Nah, saat ini kita sedang kerjasama dengan kompas.id. Pastikan teman-teman yang sudah join mengisi pendaftaran yang sudah di-share sama admin. Nah, untuk kakak admin, boleh untuk di-share lagi ya kak, link pendaftarannya. Nah, kenapa saya minta untuk mengisi pendaftaran? Karena dengan mengisi pendaftaran, teman-teman akan mendapatkan akses premium selama 3 bulan secara gratis loh teman-teman. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman yang selalu mau up to date dengan berita-berita yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan pastinya informasinya terpercaya. Dan nggak cuma itu, eh, dan nggak cuma dengan kompas.id. Saat ini Kaizen Room juga sedang berkolaborasi dengan Evermost. Pasti itu Evermost. Evermost merupakan platform e-commerce yang berfokus pada penjualan produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Nah, kalau mau tahu lebih lengkapnya, nanti kita tanya aja nih narasumber kita yang kece ini. Oke, kita balik lagi ke kolom komentar yang sudah aku tanya sebelumnya. Oke, ada Kak Ika punya Instagram. Kak Dini baru buat akunnya mau belajar bagaimana memulainya. Oke, pas banget ya Kak Dini untuk join di sesi kelas kita kali ini. Juga ada Kak Ahmad ya nih, medsos saya baru rencana diintegrasi dengan bisnis, tapi bingung belum punya produknya. Oke, nggak apa-apa, yang penting udah ada niatnya ya Kak, udah mau membuatnya. Oke, mungkin sambil menunggu. Nah, teman-teman boleh nih dilanjutin lagi di chatnya untuk saling berkenalan atau mungkin bisa berkolaborasi dengan kita teman-teman. Oke, hari ini spesial banget nih, karena yang biasanya kita narasumber cuma satu, saat ini kita ada dua narasumber yang pastinya sudah expert nih di bidang ini. Biar kita nggak penasaran, apa sih yang mau dibahas saat ini, kita langsung aja nih undang narasumber kita. Tapi sebelum itu, saya mau share satu video dulu nih, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman tadi narasumber kita kece.
Kita panggil dulu kali nih. Yang pertama, ada Kak Amri Fajri. Dan untuk Kak Andika, sabar dulu ya Kak. Kita ke Kak Amri dulu, narasumber kita yang pertama. Oke, boleh di spotlight, teman-teman. Oke, terima kasih Oke. Kak Admin. Oke, Kak Amri, gimana kabarnya Kak? Halo, halo semuanya di Genomic by Kaizen Room nih ya, X Pena Enterprise. Selamat pagi, Kak Huda. Selamat pagi Kak Amri. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih puasa. Cuman akhir-akhir ini tuh sering banget ya, banyak yang batuk pilek. Jadi kayaknya aku salah satunya nih yang kena nih. Iya bener banget. Cuacanya emang lagi kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas banget. Betul. Gak menentu ya Kak bener. Betul banget. Hmm. Dan kayaknya itu kalau aku lihat lingkungan sekitar di kantor pun tuh banyak yang lagi batuk sama pilek nih. Jadi semoga teman-teman yang ada di rumah dan juga di mana aja gitu ya, itu kondisinya sehat walafiat. Kak Huda juga Amin, semoga amin. dalam kondisi yang fit ya. Amin, amin. Saudara. Kak, kalau gue tahu kakak lagi di posisi di mana nih Kak? Nah, aku tuh alhamdulillah ini posisinya di Jogja nih Kak. Jadi Jogja. Evermos itu ada 3 kantor. Kantor pusatnya di Bandung, terus kemudian kami punya satellite office di Jakarta dan juga di Jogja. Aku di Jogja nih Kak. Oke, oke Kak. Nah, tadi kan aku udah nanya Kak, dikit, jelasin dikit apa sih Hmm. Formos. Mungkin bisa lebih dijelasin lagi Kak, apa sih Formos itu? Oke, thank you Kak Huda ya. Eh, buat teman-teman semuanya yang belum tahu Evermos, jadi Evermos itu adalah connected commerce. Itu agak beda ya sama e-commerce yang lain. Jadi kami itu mengumpulkan produk-produk dari berbagai macam brand dan produknya 90% UMKM dalam negeri karena kami ingin memberdayakan UMKM dan juga reseller. Jadi kami ini adalah tempat ataupun e-commerce untuk kulaan ataupun untuk belanja. Jadi teman-teman yang pengen jualan ataupun bisnis online itu bisa ambil dari Evermos. Nanti tinggal Evermos yang akan bantu kirim dan juga bantu packingnya. Jadi teman-teman tinggal duduk manis, pasarin aja, nanti udah produknya sampai ke konsumen akhir. Kayak gitu Kak, kurang lebihnya. Oke, terima kasih kamu. Ih, menarik banget nih kayaknya Evermas nih. Hmm. Kayaknya materi yang mau sampaikan juga nggak kalah menarik nih teman-teman. Mungkin kita langsung aja ya ke kami. Panggung virtualnya saya persilakan. Oke, thank you Kak Huda untuk kesempatannya dan juga dari tim Kaizen Room ya. Ini acaranya di Genomics ya. Semoga teman-teman semuanya kayaknya ini baru pertama kali ya saya ada kesempatan di sini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, tadi macam-macam ya saya cek di kolom komentar itu ada yang dari Jakarta Timur, ada yang dari Bali, ada juga yang dari Papua. Luar biasa nih pesertanya di section Diginomic by Kaizen Room Xpena Enterprise pada kesempatan pagi hari ini. Nah, aku mau share screen dulu nih teman-teman semuanya. Jadi sesuai dengan tema pada hari ini, nanti kita akan belajar bareng-bareng tentang gimana sih kita ngejar dan juga gaya performa bisnis lewat sosial media nih teman-teman semuanya. Nah, sebelum itu mungkin tak kenal maka kenalan ya teman-teman semuanya. Jadi nama saya Amri Deva Ajri, teman-teman semuanya bisa cari di mana ya di sosial media gitu ya. Tapi kalau Instagram tuh saya nggak begitu aktif, cuma update story doang. Jadi teman-teman mungkin kalau misalkan mau connect sama saya bisa di LinkedIn mungkin ya. Nanti kita bisa sharing-sharing di sana. Sebelum saya di Evermost, alhamdulillah punya banyak pengalaman sebelumnya di Alfamart, di Amarta Micro Fintech, di Revoyu juga, dan juga saat ini jadi SR Consultant. Jadi memang basicnya adalah di learning and development dan juga people development ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah saat ini saya menjadi loyalty trainer di Evermost, ngajarin banyak banget reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, salam kenal ya teman-teman semuanya. Oke, nah kayaknya nih aku biasanya sih kalau ada training gitu ya, akan lebih enak kalau misalkan nanti ada interaksi. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, itu boleh banget ya pertanyaan
disampaikan dulu aja, nanti ada waktunya untuk kita bahas bareng-bareng teman-teman semuanya. Oke, aku lanjut dulu. Nah, kita akan bahas apa sih hari ini ya? Jadi, ada 3 hal yang mau saya bahas sih di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah menangkap peluang. Yang kedua, bagaimana kita menyusun strateginya. Dan juga 3, rahasia posting jadi closing. Jadi, bagaimana sih cara ngejar dan juga guide performa bisnis kita melalui sosial media. Seperti itu. Yang pertama menangkap peluang, tapi saya pengen tanya dulu nih kepada teman-teman semuanya yang udah ada di sini. Siapa yang udah punya usaha? Tadi kalau Kak Uda tanya itu ya, siapa yang udah punya sosial media gitu kan? Nah, udah banyak yang komen tuh. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih. Di sini siapa yang udah punya usaha ya? Boleh ya, di kolom chatnya ataupun kolom komentar teman-teman bisa mengetikkan teman-teman ini udah punya usaha apa. Kalau belum boleh diketikkan belum gitu ya, karena tentunya kita adalah di sini pengen ngasih inspirasi juga buat teman-teman kalau misalkan masih bingung mau jualan apa gitu ya, tapi udah punya sosial media kayak gitu ya. Oke, boleh teman-teman nanti di kolom chat ya. Oke, aku pengen tahu nih teman-teman semuanya. Ada yang udah punya usaha atau belum nih? Jadi nanti nggak kelewatan gitu ya. Atau mungkin aku ngasih taunya ini kejauhan apa enggak ya kayak gitu. Jadi lebih tepat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya kayak gitu sih teman-teman. Oke. Oke, kalaupun ada yang udah punya usaha, kira-kira tuh usahanya udah online atau belum ya? Nah, di sini saya juga pengen tahu, teman-teman itu menjalankan bisnisnya ataupun menjalankan usahanya, itu udah full online, jadi kayak online aja tuh, nggak punya toko fisik ataupun nggak melayani pembelian offline. Atau sebaliknya, teman-teman semuanya justru punya toko offline yang belum online sama sekali, gitu. Nah, atau yang dicampur nih ya, punya offline juga punya online. Nah, nanti kita bahas nih, teman-teman. Kira-kira kenapa sih harus bisnis bisnis online ya, ataupun kita memanfaatkan sosial media kita untuk jualan? Nah, sekarang ini siapa yang bangun tidur pasti ngecek pengen cari handphonenya? Ya, siapa yang bangun tidur itu nggak doa? Nggak doa, nggak ngelap iler dulu, tapi ini ya, apa namanya? Ngecek handphoneku di mana gitu ya, ngecek ada notifikasi nggak, takut-takut jangan-jangan nih semalam ditinggal tidur, aku ngelindur, ngigo gitu ya, ngigo gitu ngirim pesan aneh-aneh gitu kan ke sosial medianya, atau bahkan tahu-tahu diviralin sama temennya, tahu-tahu mendadak viral gitu ya. Oke, betul atau betul nih teman-teman ya, kalau misalkan bangun tidur langsung ngecek handphonenya. Nah, ini sebuah gambaran buat teman-teman semuanya, saking pentingnya handphone itu ada di genggaman kita. Dan juga saking pentingnya sosial media itu setiap saat kita cek gitu ya teman-teman semuanya. Termasuk bangun tidur pun kita nggak langsung mandi gitu ya sesuai lagu itu ya. Zaman kecil kita tahu lagunya. Bangun tidurku terus mandi gitu kan. Nah, kalau sekarang bangun tidurku langsung ngecek notifikasi gitu. Nah, teman-teman semuanya, sekarang ini tuh fenomenanya ya. Kalau misalnya teman-teman punya social media, yang paling mudah aja deh, itu adalah WhatsApp mungkin ya. Nah, WhatsApp ini tuh sudah digunakan untuk banyak orang, selain untuk berkomunikasi ya. Ternyata WhatsApp itu juga bisa buat jualan gitu ya. Nah, teman-teman pasti sering banget gitu kan. Ada yang ngekos atau mungkin ada yang mungkin di sekitarnya tinggal di komplek gitu ya. Nah, dari tukang galon, tukang apa namanya, tukang jahit, tukang laundry, tukang bubur naik haji pun semuanya tuh udah online gitu ya. Onlinenya sebatas apa? Seminimal mungkin mereka menggunakan sosial media mereka yaitu WhatsApp kayak gitu ya. Untuk apa? Untuk jualan gitu ya. Nah, termasuk saya sendiri nih ya teman-teman ya. Habis ini kayaknya saya mau pesen galon karena galon udah habis. Nah, nah mereka
tukang air ataupun tukang galon ini juga mereka melakukan banyak ini ya improvement gitu ya, nggak cuma memasang story jualan galon, tapi kadang mereka mencari perhatian dengan membuat konten-konten seru maupun lucu gitu ya. Nah, salah satunya ini yang aku dapetin di internet Kang Air Galon. Nah, atau ini bentuk chatnya nih ya biasanya air A biasa ya, air A biasa ya. Nah, itu chat template buat teman-teman eh, apa namanya pesen galon gitu ya. Nah, sesimpel itu teman-teman ya. Kalau misalkan punya bisnis, ini contohnya adalah bisnis air galon ataupun bisnis air mineral isi ulang gitu ya. Nah, mereka memanfaatkan sosial media yang ada dengan membuat konten dan juga berkomunikasi sama customernya. Kadang kalau misalkan kita udah lama tuh nggak apa namanya nggak pesen air galonnya di tempat mereka, mereka melakukan CRM ataupun customer relationship management. Wah, udah kayak keren banget ya. Padahal cuma bisnisnya galon doang kayak gitu kan. Nah, mereka itu tahu tuh list daftar member mereka ataupun customer mereka yang udah lama nggak pesen galon. Nah, mereka kasih chat buat pengingat, Pak, galonnya kalau misalkan udah habis bisa langsung order ya. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman ya yang bisa kita lakukan kalau misalkan teman-teman udah punya bisnis duluan. Nah, gimana sih kita nanti mau memaksimalkan media sosial yang kita punya buat bisnis online kayak gitu ya. Nah, seperti yang saya sudah singgung tadi di awal gitu ya. Media berjualan ini ada tiga kalau misalkan saya mau bagi gitu ya. Ada medianya offline di mana kita tuh jualannya ya udah cuma di warung aja, cuma di toko aja ataupun di pasar doang kayak gitu. Terus ada juga yang full jualannya tuh online. Contohnya apa sih yang jualan online biasanya teman-teman kalau misalkan scroll di Twitter gitu ya, masih pakai Twitter nggak nih? Atau masih zaman Facebook nih ya teman-teman ya? Semuanya saya pakai nih ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, kalau di Twitter tuh kayak lebih banyak ya orang yang jualannya tuh full online. Mereka ngejualin apa? Ngejualin paket premium gitu ya. Netflix-nya kakak kayak gitu kan banyak banget yang nawarin paket-paket premium untuk untuk mereka berlangganan seperti itu. Nah, itu salah satunya media online. Pastinya mereka nggak punya toko yang fisik gitu kan. Selanjutnya omnichannel nih teman-teman. Nah, omnichannel ini yang seperti tukang galon tadi. Dia punya toko offline-nya, dia punya warungnya, tetapi mereka memanfaatkan media untuk menambah performance bisnis mereka, untuk meningkatkan performance bisnis mereka. Seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira nih ya teman-teman semuanya yang sudah punya sosial media, mulai dari mana gitu kan? Kita mau mulai dari mana? Tentunya teman-teman semuanya, kita mulai dari yang termudah gitu ya. Siapa sih hari ini yang nggak punya sosmed? Ayo, ngaku ya. Siapa yang nggak punya WhatsApp hari ini nggak punya WhatsApp gitu ya? Nah, WhatsApp ini tuh ternyata fenomenanya cukup menarik teman-teman semuanya. Jadi dalam WhatsApp itu ada tiga fitur utama yang sering dipakai gitu ya. Yang pertama WhatsApp Group, terus kemudian WhatsApp Story, dan juga WhatsApp Call atau WhatsApp pribadi gitu ya. Nah, ini udah bisa disebut sebagai media sosial karena WhatsApp Story itu bisa mengkonektikan antara kontak-kontak yang ada di handphone kita, kayak gitu ya. Nah, WhatsApp Group juga tuh. Nah, sekarang ini tuh rentang umurnya itu hampir semua rentang umur pakai WhatsApp. Agak beda ya teman-teman ya. Di mana ketika dulu itu ngehitsnya banget tuh zaman BlackBerry. Ada BlackBerry Messenger gitu kan. BlackBerry Messenger sempat booming ketika BlackBerry sedang jaya-jayanya gitu ya. Ada nggak nih ya yang mengalaminya Kak Huda ini kayaknya masih ngalami nggak ya untuk masa-masa BlackBerry gitu ya? Kayaknya masih muda banget nih. Jangan-jangan aku ketuaan ya, Masih kok Kak, masih BlackBerry. masih. Oh masih ya? Masih ada Nah, BlackBerry. nah, zaman BlackBerry masih kejayaannya ini eh,
masih terlalu segmented juga, belum sampai ke semua umur mungkin ya. Oke, terus habis itu apa namanya media perpesanan itu semakin meluas, ada Kakao Talk, terus kemudian ada Line dan lain sebagainya. Dan sekarang yang paling sering dipakai di masyarakat kita di Indonesia ternyata adalah WhatsApp. Di mana ini tuh fenomenanya dulu kalau kita punya handphone Android atau iPhone gitu ya, orang tua kita itu sering banget ngingetin kita kalau misalnya jangan HP-an terus gitu kan. Jangan HP-an terus, nanti sakit matanya. Sekarang nih ya, bapak-bapak nih, bapak-bapak, ibu-ibu itu tuh mantengnya di WhatsApp teman-teman semuanya. Ya, mereka tuh terhubung dengan teman-teman lamanya gitu ya. Jadi ketika reuni mereka terus kemudian apa namanya membuat sebuah grup gitu ya. Jadi kayaknya seru banget tuh ya para bapak-bapak ibu-ibu gitu kan menggunakan WhatsApp. Nah, dengan WhatsApp Story terus dengan grup yang mereka bisa terkoneksi dengan teman-teman lama mereka. Dari alumni SD sampai alumni kuliah tuh ada tuh biasanya tuh di WhatsApp. Nah, ini tentunya salah satu peluang yang bisa kita manfaatkan juga karena rentang umurnya cukup luas ya. Dari bocil juga biasanya punya WhatsApp, dikasih kalau udah dikasih HP sama orang tuanya biar mudah untuk komunikasi, biasanya juga udah ada tuh WhatsApp-nya. Dari status ekonomi juga sudah cukup merata gitu ya. Kalau WhatsApp mah hampir semua yang udah punya akses ke Android itu pasti punya WhatsApp seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Facebook nih ya. Nah, Facebook itu saya ingat baru pertama kali bikin itu setelah Friendster. Aduh, makhluk apa lagi itu ya Friendster ya. Kalau Friendster itu mungkin banyak yang nggak tahu nih ya sekarang. Tapi abis Friendster ada itu tuh ini ya apa namanya ada yang namanya Facebook. Nah, Facebook dari tahun 2009 ataupun dari tahun 2008 itu udah ada, itu sampai sekarang masih ada gitu ya. Tapi di sini tuh eh, ternyata yang pakai ya deket-deket ini tuh rentang umur yang pakai itu yang nggak anak-anak milenial gitu ya, agak jarang ataupun udah nggak pakai Facebook lagi. Biasanya sih ya grup-grup tua, grup-grup lama gitu ya, yang masih pakai Facebook gitu. Nah, status ekonominya juga 70% itu menengah ke bawah, sehingga itu sering banget kalau komunikasi sama Facebook itu unik-unik gitu ya yang ada di Facebook. Terus fitur yang sering dipakai itu tentunya kayak Facebook Group, Marketplace, dan juga Messenger. Nah, untuk saat ini, kalau misalnya teman-teman udah cukup pro gitu ya, nah ada bisnisnya yang pengen diiklankan di halaman Facebook, itu akan lebih tepat kalau misalkan nanti menyasar usia 25 sampai 44 tahun, seperti itu. Dengan status ekonomi 70% menengah ke bawah, seperti itu teman-teman. Karena saya sering banget nemu kalau di Facebook nih saya masih pakai nih teman-teman semuanya, mantau ya. Buat apa? Di Facebook Group itu kadang kita menemukan harta karun gitu ya. Buat jualan mobil, buat jualan motor, buat jualan rumah kayak gitu kan segmentasinya emang usia 25 tahun ke atas gitu ya. Nah, itu akan banyak banget. Makanya sering banget dengan rentang umur sekian kita akan lebih tepat kalau misalkan kita mau posting produk ya disesuaikan dengan rentang umur mereka. Seperti itu. Selanjutnya Instagram nih yang paling hits gitu ya. Kalau ini saya mau bahas environment-nya Meta dulu aja gitu ya. WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Nah, kalau di Instagram tentunya apa ya, kayak behavior ataupun perilaku penggunanya di sana itu sering banget memanfaatkan fitur Instagram Story, Reels, terus kemudian untuk nge-DM, kayak gitu ya teman-teman ya, untuk memposting, buat feeds yang bagus dan lain sebagainya. Dan rentang umurnya itu masih cenderung muda gitu ya, 15 sampai 29 tahun, pasti pada punya Instagram kayak gitu. Dan status ekonominya biasanya menengah ke atas tuh, pasti pakai Instagram seperti itu. Sebentar ya, izin batuk dulu bentar.
Oke. Eh, Teman-teman kalau di Instagram itu juga kadang kita ini ya, apa namanya, banyak juga peluang untuk kalau misalkan kita mau beriklan dan lain sebagainya itu sering masuk tuh kalau misalkan kita lagi scroll-scroll feeds yang ada di Instagram. Nah, ini silahkan nih ya teman-teman yang kalau misalkan mau nanti beriklan gitu ya dengan Instagram bisa menyesuaikan juga dengan target usianya ataupun demografi yang mau disasar tuh seperti apa, perempuan kah, laki-laki kah, dan sebagainya. Dengan usia berapa, dengan cakupan apa namanya wilayah di mana. Nah itu bisa lebih spesifik kalau misalkan kita mau beriklan di Instagram seperti itu. Atau nggak usah langsung beriklan, teman-teman bikin konten reels pun itu sudah bisa kalau misalkan videonya cukup bagus, ini algoritmanya Instagram sudah cukup oke untuk bisa dilihat ke non-followers kita. Kayak gitu nih teman-teman. Oke, nah di antara tiga ini kira-kira teman-teman lebih cocoknya mau jualan lewat mana nih ya? Boleh di kolom chat ya ataupun di kolom komentar. Sambil aku lanjut dulu. Nah, selanjutnya yuk kita susun strateginya kalau misalkan kita udah tahu nih ya bagaimana pentingnya kita bisa memanfaatkan sosial media yang kita punya, yang paling basic yang kita punya. Nah, selanjutnya adalah nyusun strategi nih teman-teman semuanya. Nah, pernah nggak sih kita tuh bayangin ya kalau misalkan buat pelaku bisnis gitu ya, pelaku usaha gitu ya, pernah nggak sih kita bayangin gimana sih pelanggan kita itu dari tahu ya, tahu kita tuh jualan, tahu kita jualan apa, sampai sampai ke kita tuh beli, jadi beli ataupun jadi pelanggan kita gitu ya. Nah, kadang kita tuh nggak mikirin POV ataupun point of view dari pelanggan. Nah, padahal itu penting banget nih teman-teman semuanya. Padahal penting banget kalau misalkan kita harus lihat sudut pandang dari konsumen kita. Nah, ini saya coba rangkum ya teman-teman semuanya. Coba rangkum untuk buat POV ataupun sudut pandang dari pelanggan kayak gitu. Nah, pertama tentunya pelanggan itu tahu terlebih dahulu gitu ya. Nah, setelah tahu mereka akan melihat aktivitas jualan kita. Apakah di posting atau di review, apakah kita lagi ngeposting testimoni dan lain sebagainya. Tentunya setelah tahu, nah kita kan jualannya lewat media apa gitu ya. Nah itu ada pilihannya. Mereka nggak menarik berarti kayak cuma lihat aja. Kalau misalkan cukup tertarik, mereka ada aktivitas selanjutnya yaitu mereka pasti akan ngechat kita ataupun ngekontak kita gitu ya. Oke. Kalau misalkan udah kontak, biasanya mereka tanya untuk ini produk yang dijual kayak gimana nih, ciri kelebihan manfaatnya apa, harganya berapa, ada promosi enggak, pengirimannya lewat apa, nanti delivery-nya bagaimana dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, setelah mereka itu ini ya, konsumen kita itu menseleksi gitu ya. Nah, setelah mereka mengkontak kita, ada yang pengen, ada yang nggak serp, oh, kurang cocok nih, ternyata nih harganya kemahalan, atau mungkin pengirimannya, aduh kelamaan, saya butuhnya cepet, atau mungkin nggak sesuai warnanya yang ready stock dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan mereka nggak serp, ya udah, hanya doang beli kagak nih. Sering terjadi di usaha online gitu ya. Banyak yang nanya doang, hit and run gitu ya. Nanyain doang. Berapa gan? Masih ready gak gan? Gitu kan. Itu sering terjadi gitu ya, teman-teman semuanya. Kalau mereka oke dan cocok gitu ya, pengen gitu ya. Nah, makanya mereka bisa transaksi sama kita. Mereka beli itu. Nah, baru nanti kita jelasin gimana pembayarannya, nanti pengiriman gimana, nanti kira-kira sampainya kapan, resinya kita kasihin juga kalau misalkan kita produk fisik yang kita kirimkan, seperti itu. Lanjut ke pengiriman, terus nanti produk diterima, pelayanan purna jual gitu ya. Jadi kayak setelah produk diterima, itu kita harus mikirin juga nih bagaimana kita biar mereka itu, konsumen kita itu nanti repeat order gitu kan. Nah, saya akan jelasin kenapa kok di sini ada garisnya repeat order itu bisa kedua, ada yang langsung ketiga kayak gitu tanpa melewati proses yang satu. Nah,
Ini saya bikin rumusan perjalanan pelanggan ya. Jadi ada 3. Yang pertama tahu, yang ketiga tahu, terus kemudian yang kedua itu tertarik, corong 1 nanti baru tindakan gitu ya. Nah, ini semua 3T, tahu, tertarik, tindakan beli gitu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau yang corong ketiga itu mayoritas banyak banget pasti. Nah, sebanyak mungkin kita akan berusaha menyebar jala gitu ya, menyebar jala biar kita sebagai penjual gitu ya, menyebar informasi jualan kita sebanyak mungkin gitu kan. Nah, dengan aktivitas yang cukup efisien juga ya yang harus kita lakukan. Misalkan kalau misalnya kita pakai Facebook gitu kan, nah kita sebanyak mungkin sebar ke berbagai macam grup gitu kan. Nah kalau misalkan kita punya budget untuk iklan, berarti kita harus iklan biar banyak viewersnya, biar banyak apa namanya produk yang dilihat seperti itu. Nah nanti tuh dari tahu ke tertarik itu terkonversi ataupun terkikis gitu ya. Nah, mengubah calon pembeli yang udah tahu untuk pengen ataupun untuk beli itu tentunya terkikis. Sehingga itu dari setiap stepnya pun kita harus melakukan cara-cara tertentu gitu ya, teman-teman semuanya. Sampai akhirnya nanti kalau yang tertarik itu nanti akan terseleksi menjadi tindakan beli. Nah, ini dibuat corong seperti ini untuk mengilustrasikan bagaimana perjalanan dari pelanggan, dari tahu, tertarik, hingga sampai beli. Sehingga kita harus perbanyak di sisi sini nih teman-teman nih. Perbanyak orang itu tahu tentang produk yang kita jual gitu ya. Tentang produk yang kita promosikan seperti itu. Kenapa seperti itu ya? Karena nanti akan terkonversi nih teman-teman. Untuk ketertarik sampai ke beli. Makanya perusahaan-perusahaan gede itu kan mereka melakukan banyak hal, banyak upaya gitu ya untuk mempromosikan produk mereka, beriklan di berbagai macam tempat seperti itu. Nah, di sini saya menemukan sebuah ini ya, apa namanya, sebuah fenomena yang saat ini terjadi itu adalah sekarang ini banyak pedagang gitu ya ataupun penjual itu berebut gitu ya, berebut untuk mendapatkan perhatian kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang punya TikTok juga gitu ya, melihat berbagai macam tingkah lakunya orang yang bikin video di TikTok gitu kan. Biasanya mereka itu bikin video aneh-aneh ataupun bikin konten yang aneh-aneh hanya buat bikin kita tertarik gitu ya, berhenti untuk melakukan aktivitas. Nah, di sini the battle of attention. Jadi daily content itu ada 2,5 quintillion bytes gitu. Sedangkan attention span kita cuma 8 detik. Nah, 8 detik pertama itu adalah 8 detik krusial ataupun 8 detik golden gitu ya. 8 detik emas seperti itu. Yang ketika kita bikin konten itu jangan bertele-tele tuh. Jangan bertele-tele untuk sampai ke intinya. Yang penting orang itu tertarik dulu di 8 detik pertama gitu ya. Karena kita sedang bertarung untuk merebut perhatian viewers kita seperti itu. Nah, sehingga saya balik lagi nih perjalanan pelanggan ya. Kalau misalkan di tahap yang merah ini adalah red zone gitu ya. Red zone di mana kita harus banyak banget mendapatkan attention ataupun perhatian gitu ya dari customer kita agar mereka tahu dan juga tertarik ke jualan kita ataupun produk yang kita tawarin. Nah, nanti kalau udah beli berarti udah hijau nih. Pengiriman pun oke karena kita akan menyerahkan itu kepada kurir gitu kan. Nah, cukup krusial nanti di produk diterima karena kita harus siap nih kalau misalkan nanti produknya ada defect ataupun ada cacat dan lain sebagainya, kita harus tahu nggak bagaimana caranya biar pelanggan kita tuh nggak kecewa ataupun pelanggan kita nggak kabur. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak ada layanan purna jualnya itu mulai dari setelah produk diterima. Setelah itu nanti kita ada hal-hal yang bisa kita lakukan nih kayak kasih tips penggunaan produk, minta review, minta testimoni, baru nanti kita tawarin-tawarin
lagi kalau misalkan kita lagi ada produk promo atau produk yang menarik. Sehingga akan terjadi proses repeat order nih ya, teman-teman ya. Oke, berdarah-darahnya di sini untuk mencari konsumen baru ya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah punya konsumen, jangan sia-siain konsumennya. Jangan sia-siain pelanggannya, jangan dianggurin gitu ya. Kenapa kok nggak dianggurin ya? Karena kita udah berdarah-darah duluan nih di sini nih prosesnya agar mereka tahu dan juga tertarik. Udah pernah beli, ya kita kasih pelayanan yang baik agar mereka mau beli lagi. Itu 2,5 kali lipat lebih efektif ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita menerapkan strategi ini nih. Jadi kita harus terusun nih teman-teman strateginya. Oke. Oke, selanjutnya adalah saya mau ngasih tahu nih ya rahasia posting jadi closing ya. Waktu saya masih ada 10 menit. Rahasia posting jadi closing. Jadi teman-teman masih ingat tadi kalau misalkan kita 8 detik pertama itu adalah 8 detik krusial untuk kita bertarung dengan konten yang lain, bertarung dengan orang yang jualan yang lain gitu ya untuk mendapatkan perhatian kita. Nah, tentunya teman-teman saya kasih bocorannya ya, udah nggak rahasia lagi dong, Samri ya, kayak gitu. Nah, ada quotes yang menarik dari Seth Godin dan juga Panji Pragiwaksono. Sedikit beda akan lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gimana ya? Maksudnya gimana ya? Nah, kita itu kalau misalkan membuat konten ataupun membuat sebuah materi iklan akan lebih baik kalau kontennya tuh beda gitu ya. Kontennya itu beda daripada orang-orang mainstream kayak gitu. Nah, daripada kita lebih wah, lebih komplit, lebih lama, visual efeknya lebih bagus kayak gitu ya. Nah, bahkan yang kualitas videonya nggak begitu bagus pun kalau misalkan dia punya konsep cerita yang berbeda ataupun konten yang berbeda itu bisa lebih baik daripada yang mungkin secara gambarnya, kualitas videonya, sound effect ataupun video animasinya itu lebih baik. Seperti itu teman-teman. Nah, apalagi gini ya, kita udah capek-capek share jualan tapi masih nggak ada respon. Jadi kita kasih tahu nih ya, yang paling ampuh adalah kita pakai kalimat hook ataupun kita harus buat konten kita itu ngehook gitu ya teman-teman. Nah, hook itu apa sih teman-teman semuanya? Nah, hook itu adalah pemikat awal gitu ya. Pemikat awal dalam sebuah konten. Biasanya itu kayak ada beberapa kalimat gitu ya ataupun beberapa kata yang disebutkan di awal. Fungsinya apa? Biar orang itu yang melihat konten kita itu menghentikan aktivitasnya dan juga diam gitu kan, diam untuk melihat konten kita sampai akhir kayak gitu. Kenapa seperti itu ya? Karena kita battle tadi, kita lagi dalam pertarungan. Kalau misalkan nggak cukup menarik dalam detik-detik awal, ya saya langsung di scroll tuh, langsung di swipe up ataupun swipe right kayak gitu ya teman-teman semuanya. Nah, ini aku mau ngasih contoh nanti ya, beberapa contoh kalimat hook yang bisa dipraktekin buat teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu aku kasih tahu juga ada 3 pemicu orang mau tertarik beli gitu ya. Nah, jadi nanti aku gabungin tuh antara kalimat hook dengan 3 pemicu orang tertarik beli ini. Yang pertama tentunya ada faktor promo. Siapa di dunia ini yang nggak suka promo gitu ya? Oke, sepakat ya? Semuanya suka promo ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang jual iPhone 15 Pro Max, yang satu dapat promo, yang satu enggak, teman-teman pilih yang mana? Dapat promo ya? Oke, bahkan kelas Sultan pun gitu ya, kalau misalnya mereka punya pilihan gitu ya, punya pilihan dengan kualitas produk yang sama, harga yang sama, kalau misalkan ada promo pasti akan pilih yang ada promonya, kayak gitu. Nah, yang kedua nanti adalah faktor gengsi. Ya, jadi ada orang yang intinya dia ketika mau beli itu adalah membeli gengsi gitu ya, membeli pride gitu ya. Wah, handphone aku udah mau lebaran nih harus punya iPhone 15 Pro Max gitu ya. Kalau nggak itu nanti nggak bisa dong ini apa namanya? eh Apa sih istilahnya itu? Flexing gitu ya. Oke, kita nggak bisa flexing gitu ya sama tetangga kita gitu ya.
Apalagi nanti kalau yang mudik gitu ya, pulang ke kampungnya gitu ya, ngantongin HP bobanya 3 gitu kan udah, waduh, ini orang sukses nih dari kota gitu kan, mudik ke kampung bawanya handphonenya udah iPhone 15 Pro Max. Nah, ini salah satunya faktor gengsi gitu ya. Nah, yang ketiga faktor produknya tentunya ya. eh, Produknya ini tentunya lebih ke bagaimana produknya itu memberikan manfaat atas apa ya permasalahan yang dia hadapi kayak gitu ya. Misalkan mereka lagi butuh dipenuhi gitu ya, dipenuhi untuk kebutuhan apa misalkan ya, yang aku nggak tahu nih audiensnya lebih relate nih pada usia berapa sih ini. Jadi kan faktornya mungkin kayak kalau produk lebih banyak sekarang karena Lebaran ya, mendekati Lebaran gitu ya. Nah, lagi pada butuh baju gitu ya, fashion yang bagaimana nih? Karena sekarang akhir-akhir ini panas mendung gitu ya, gerah gitu ya. Tentunya mereka butuh fashion yang adem, yang paling modis gitu ya, keluaran terkini kayak gitu. Warnanya juga sesuai dengan warna yang lagi ngetren sekarang. Nah, tentunya ini adalah faktor produk yang teman-teman harus tahu. Ini salah satunya pemicu orang mau beli kayak gitu. Nah, di sini nih aku coba meramu ya kalimat hook untuk posting yang bisa teman-teman coba semuanya. Nah, hooknya itu ada tiga ini ya, tiga tema. Yang pertama menyentuh emosi, yang kedua nakut-nakutin, yang ketiga adalah desak pembeli gitu. Nah, ini masuk ini tiga faktor utama orang untuk mau beli promo produk gengsi gitu ya. Nah, coba nih yang pertama gitu ya, bagaimana promosi kita bisa menyentuh emosi gitu ya. Nah, siapa nih yang beruntung dapetin beli satu gratis satu logam mulia dari Antam hari ini doang gitu. Nah, ini akan menyentuh emosinya dengan kata-kata beruntung. Wah, iya ya, aku yang paling beruntung di dunia ini. Nah, kalau misalnya mereka bisa dapat itu, mereka akan merasakan dirinya itu sangat beruntung gitu ya dibandingkan orang lain gitu. Oke. Contoh yang lain nih ya, yang menyentuh emosi. Kalau misalnya dari sisi produk gitu ya. Seneng banget, akhirnya jerawatku bisa hilang. Nah, kalimat seneng bangetnya ini, ya seakan-akan kalian bakal seneng kalau misalkan pakai produk ini. Karena jerawatmu bisa hilang dengan produk ini. Kayak gitu ya, lebaran nampak glowing gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, kalau yang faktor gengsi nih ya, yang menyentuh emosi. Pokoknya pas reuni jangan sampai malu-maluin. Nah, ini nih. Jadi kita harus ada kalimat yang membangkitkan gengsi mereka gitu ya. Mengingatkan bahwasanya mereka tuh punya pride gitu ya. Sehingga kalau misalkan mereka pakai produk ini, itu nggak bakalan malu-maluin gitu. Nah, ini nggak jahat ya teman-teman. Kita hanya ini aja ya memantik gitu ya. Memantik ataupun memicu bahwasanya di alam bawah sadarnya konsumen kita itu punya emosi dan juga ini adalah salah satu uh, niatan mereka mau beli kayak gitu. Selanjutnya kayak nakut-nakutin nih ya. Nah, pemasaran yang paling utama tuh biasanya kita nakut-nakutin gitu ya. Nah, nyesel banget gak ambil promonya karena promonya hanya hari ini aja gitu. Ataupun nyesel banget gak ambil promonya karena kapan lagi iPhone 13 harganya di bawah 10 juta kayak gitu ya. Oke, ini kayak Kak Huda udah raise hand. Ini kayak Bentar izin ya lagi Kak, Kak nggak Huda. tahu. Oke, 10 menit lagi ya Kak. Oke, bentar Siap. lagi ya. Oke Thank you. Kak, thank you. Oke, siap. Nah, selanjutnya adalah nakut-nakutin dari sisi produk nih ya. Kita punya produk yang misalkan nih ya, produknya adalah suplemen ataupun produk herbal untuk bisa menghilangkan sel kanker. Nah, kalau kita ngejualinnya biasa doang, itu kan kurang ngehook ya, kurang tertarik gitu ya. Nah, kasih tahu dulu nakut-nakutinnya, wah kanker dari penyakit paling ngeri, paling mematikan sampai saat ini. Yuk hidup sehat, salah satunya mengkonsumsi madu bajaka, misalkan kayak gitu ya, teman-teman. Selanjutnya nih kayak gengsi juga
gitu ya. Nakut-nakutinnya ya. Circle aku udah pada pakai ini semua. Masa aku enggak? Kayak gitu. Nah, kalau desak pembeli kayaknya teman-teman udah sering ya. Udah sering kena gocek para penjual-penjual yang ada di online maupun offline gitu ya. Kayak yang sering terkenal dan memorable banget itu adalah yang punya Penny Rose gitu ya. Beli sekarang hari Senin harga naik. Nah, itu kan salah satu cara untuk desak pembeli. Sebentar izin teman. Oke, terima kasih ya. Ya, seperti itu kayak ngedesak biar segera beli karena mungkin barangnya limit, karena jangan sampai keduluan yang lain, karena barangnya eksklusif kayak gitu nih teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya teman-teman mau jualan apa? Nah, ini saya mau coba jelasin tadi ya. Nah, di Evermost itu tentunya agak beda sama marketplace yang lain. Bedanya apa? Bedanya tentunya kalau Evermost itu kita menghubungkan eh, dari brand nanti ke reseller yang kalau misalkan reseller mau kulaan ataupun mau beli tinggal diorderin aja. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman nih ya masih bingung mau jualan apa, tinggal akses Evermost aja. Teman-teman bisa bebas pilih produknya, gratis juga ya. Nggak perlu apa namanya, nggak perlu daftar, nggak perlu bayar. Tinggal nanti teman-teman bisa mengakses produk-produk yang ada di Evermost, langsung ditawarin ke konsumen akhirnya, nanti transaksinya sama teman-teman, baru kalau misalkan udah nerima duitnya, reseller bisa orderin di Evermost, nanti Evermost yang akan kirim ke konsumen akhirnya. Kalau misalnya bahasa kerennya tuh sekarang dropshipping gitu ya, kalau di Evermost. Nah, bedanya Evermost dengan yang lain tentunya di sini di Evermost itu nggak cuma sekedar teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari jualan produk, tetapi nanti akan dapat komisi mingguan, ada kelas reseller, di mana kalau misalnya transaksinya semakin tinggi, nanti teman-teman semakin banyak mendapatkan benefitnya, ada voucher-voucher juga yang bisa dimanfaatin buat nebelin cuan gitu ya, dan juga ada poin yang bisa nanti ditukerin dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Kalau misalkan masih bingung mau jualan apa, bisa dengan Evermost. Oke, terakhir dari saya ya. Nah, sebuah quotes, uang tidak membawa kebahagiaan. Kalau misalkan duitnya nggak ditransfer ke rekening kita. Gitu aja nih teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Itu eh, sharing-sharing dari saya. Nanti kita akan banyak diskusi gitu ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Huda. Oke, terima kasih Kak Amri atas paparan yang membuka wawasan kita banget nih teman-teman. Oke Kak, mungkin aku izin rangkum dikit aja kali ya Kak. Dari pemaparan tadi Kak Amri bilang tuh kalau misalnya hal yang paling mudah tuh kalau baru mau mulai tuh yang paling mudah bisa lewat dari WhatsApp dulu nih teman-teman. Karena kan semua orang pasti megang Hmm. yang namanya WhatsApp kan. Nah teman-teman juga bisa di-share ke grup ataupun status. Terus juga tadi Kak Amri bilang bisa juga ke Facebook nih, tapi tetap lihat tahu tahu dulu nih segmennya di kisaran umur berapa nih karena tadi Kak Amri bilang Facebook itu 25 sampai 40. Nah, teman-teman juga harus tahu nih tempatnya atau platform mana yang paling cocok untuk bisnisnya teman-teman. Terus juga nah yang paling booming kan pasti udah tahu lah namanya Instagram. Ya, siapa sih yang nggak tahu tentang Instagram? Terus juga tadi ada nih Kak Amri yang ngomong tentang Hmm. eh kalau teman-teman buat konten, hal yang paling penting itu 8 detik pertama ya Kak. Bener kan ya? Ya, Momen momen-momen paling krusial banget nih dan jangan bertele-tele nih teman-teman kalau bikin yang namanya konten. Terus juga tadi ada namanya kalimat hook yaitu yang contohnya dengan menyentuh emosi, nakut-nakutin, desak pembeli seperti kayak kamu beruntung banget nih teman-teman itu yang itu emosi. Terus kalau yang nakut-nakutin nyesel loh kalau kamu nggak ngambil promonya kayak gitu. Terus yang desak pembeli itu kayak barang ini sisa dikit loh jangan sampai nggak kebagian. Nah itu juga bisa teman-teman. Oke, mungkin sedikit itu rangkuman dari saya, teman-teman. Nah, untuk Kak Amri jangan kemana-mana dulu ya, Kak. Nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A.
Oke Kak Amit, Oke, terima kasih banyak. terima kasih Kak udah. Siap. Nah, kayaknya narasumber kita yang satu lagi udah siap banget nih teman-teman nih, udah senyum-senyum nih, kayak udah siap banget nih. Boleh langsung kita panggil aja nih. Halo Kak Andika. Halo Mas Suda, halo Mas Amri, teman-teman. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Baik. baik. Boleh. Mm-mm. Boleh dong Kak, spill sedikit. Apa sih yang mau dibahas nih sama Kak Andika? Pada hari ini aku coba ingin membahas tentang Instagram sih ya, tentang Instagram dan kebetulan juga ada beberapa cerita relate karena sedang belajar bikin konten secara konsisten. Kayaknya semua juga akan saya bagikan bagaimana beratnya dan juga mungkin dari beberapa tampilan yang mungkin sudah coba saya share ke teman-teman semuanya. Nanti semoga jadi teman-teman jadi paham bahwa oh Instagram tuh ternyata fungsinya ada ini aja gitu. Ada ini terus bagaimana tadi juga seperti share sama Mas Amri melengkapi apa yang di share sama Mas Amri atau mungkin malah saya callback lagi biar penegasan lagi. Oke, menarik banget nih kayaknya pembahasan dari Kak Andika. Mungkin Amin, langsung amin. aja ya Kak, kita kasih layar virtualnya ke Kak Andika. Kak Andika, saya Baik. persilakan. Baik, terima kasih Kak Uda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Dan saya sangat mengapresiasi ya materi yang disampaikan sama Mas Sabri di tengah-tengah lagi batuk pilek karena kalau lagi ngomong pasti gatel banget tuh. Tuh nahan tuh saya udah tahu banget maka minta izin bentar tapi alhamdulillah terima kasih Mas Sabri atas insight-nya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan mungkin juga terinspirasi untuk mulai berbisnis. Gak punya produk? Ingat ada Evermost ya. Silahkan dicek aja gitu. Karena biasanya orang tuh mau usaha bingung Mas. Mau pengen usaha, pengen dapat duit tapi nggak ada produk gimana caranya gitu. Ternyata ya ada platform yang bisa menyediakan produk-produknya. Kita tinggal bagaimana menawarkan ke konsumen secara langsung. Nah, dengan menawarkan pun kita juga butuh sebuah platform ya teman-teman. Tadi sudah sempat dibahas oleh Mas Samri ada Instagram, ada WhatsApp, ada juga Facebook. Kalau saya coba ingin mengulik sedikit tentang Facebook, salah Instagram lebih tepatnya. Ya, saya izin untuk share screen juga di sini. Nah, ini dia. Ini sedikit materi dari saya teman-teman semuanya. Nggak banyak, semoga saya percepat aja biar nanti kita banyak untuk diskusi karena mungkin banyak pertanyaan yang pengen teman-teman sampaikan kepada kami gitu ya. Dan semoga saya tidak berlebihan waktu. Kalau diingetin Mas Suda, karena udah ngomong biasanya suka lupa gitu ya. Langsung sebelum mulai saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andika Pribadi sebagai Chief Community Officer Kaizenru, sebuah startup yang bergerak di Human Resource Development. Sudah jelas sama sudah juga sebagai digital trainer dan beberapa profil di situ silahkan cek-cek. Kalau kita lebih jelas ingin kenalan, silahkan follow Instagram saya di @andikarenda. Ya, saya nggak mau panjang-panjang. Oke, beberapa pembahasan kita pada hari ini, saya pengen mengajak teman-teman kenapa sih harus Instagram gitu ya. Dan nanti ada sedikit pembandingan tentang TikTok saat ini. Tapi ini jujur tidak ada salah tidak yang benar, tapi ini sebuah komparasi yang coba saya cari dan ternyata memang sesuai dengan pendapat saya. Saya masih prefer menggunakan Instagram dibanding dengan TikTok karena yang mungkin ada beberapa hal nanti kita coba ulik lagi. Beberapa analisa kinerja dan juga pengurangan hasilnya dengan beberapa fitur yang ada di Instagram dengan Insight, juga strategi dan tips apa saja bisa kita gunakan untuk bisa membuat konten-konten yang menarik atau mungkin malah bisa menjadi viral gitu ya. Harapannya gitu. Next lanjut lagi. Mengapa Instagram? Nah, kira-kira kalau teman-teman di sini lebih sudah adakah yang menggunakan Instagram atau mungkin Instagram sudah ada pasti ya. Sudah menggunakan TikTok dan memilih mana nih saat ini? TikTok apa Instagram? Dan kenapa memilih Instagram? Kira-kira kenapa? Coba saya pengen tahu ke teman-teman semuanya yang ada di sini. Silahkan coba dong pengen gunakan kolom chatnya. Kalau ada yang memilih Instagram, kenapa memilih Instagram gitu? Kalau mungkin ada yang memilih TikTok, boleh deh di-share aja nggak apa-apa. Terus nggak dibahas di sini ya. Silahkan teman-teman semuanya. Kita hitung ya. 5, 4. Masih pakai IG. Sesuai ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Tapi kalau Natalia sendiri sudah pernah nyoba TikTok sebelumnya? Kalau sudah pernah Kak. Tapi saya masih pakai Instagram aja. Apa-apa. Lebih fokus sasarannya. Oke. Pakai IG dan TikTok kalau kata Kak Ika. Saya IG. Oke. Belum Kak, tapi belum. Oh, tapi belum. Tapi belum. Oke. Siap. Lebih sering nongkrong di TikTok. Oke, nggak apa-apa. Lebih fokus dengan target marketnya. Oke.
Udah cukup? Ada lagi yang lain? 2, 1, cukup. Oke, terima kasih teman-teman sudah memberikan respon di sini. Yang pasti saya nggak akan menyalahkan atau mungkin mau coba mengunggulkan satu pihak, enggak. Tapi ini berdasarkan beberapa informasi yang saya dapatkan, kayaknya Instagram masih lebih asik saat ini gitu. Apalagi sebuah ada fitur lagi yang baru yang mungkin bisa digunakan. Nah, ini dia beberapa alasannya kenapa Instagram lebih menarik dibandingkan TikTok atau mungkin bisa dibilang sebagai saat ini sebuah platform yang cukup bisa digunakan untuk daya belinya cukup tinggi atau mungkin mempromosikan produk lebih tinggi. Salah satunya salah delapannya ini teman-teman ya. Karena saya sendiri pun ketika mencari sebuah usaha atau mungkin mau beli sesuatu produk, saya ingin mencari keabsahannya, apakah ini benar ada apa enggak, saya coba cari di Instagram. Ada nggak sih brand ini? Oh, kalau sudah ada, kontennya gimana? Sudah berapa lama gitu. Pasti mencari validasinya di situ. Apalagi tempat-tempat kulineran, cari review segala macam, teman-teman juga bisa menggunakan. Saya sering menggunakan Instagram juga. Yang pasti sejauh ini saya masih merasa bahwa dengan adanya Instagram jangkauannya lebih luas. Tadi dari datanya Mas Amri juga disampaikan bahwa pengguna Instagram itu sekarang dari beberapa fakta yang saya lihat ternyata masih menempati tempat lebih tinggi dibanding TikTok. Pertama sih WhatsApp karena memang semua orang masih banyak menggunakan WhatsApp pasti. Instagram masuk nomor 2 kalau nggak salah. Dan jumlah penggunanya itu masih beragam, banyak segmennya gitu. Kalau mungkin itu akan lebih cenderung menggunakan Gen-Z-nya gitu ya. Dan yang paling saya jadi pengingat saya adalah kalau saya bikin konten di Instagram, saya bisa langsung posting ke Facebook. Langsung, nggak perlu bikin konten lagi di Facebook, tapi langsung saya connect-kan konten saya di Instagram, langsung konten terposting secara langsung ke Facebook. Jadi ya sekali dayung 2 tempat terposting gitu ya. Dan konten beberapa algoritma mungkin sedang berubah saat ini, tapi sejauh ini yang saat masih menarik atau mungkin yang masih banyak viewernya tinggi kontennya konten video atau reels. Dan kalau mungkin teman-teman sudah mulai ngulik siapa saya di Instagram, saya sedang coba men-challenge desain untuk membuat konten selama 30 hari di Instagram. Namun, masih susah untuk konsisten. Tapi sejauh ini lumayan lah dengan prosesnya berjalan. Karena saya masuk orang yang jarang membuat konten, saya coba memaksakan diri di bulan Ramadan ini untuk bisa membuat konten gitu. Ya harapannya nanti dengan adanya konten yang sudah ada, nanti ada memanggil sebuah peluang-peluang baru pastinya. Dan tingkat engagement di Instagram juga masih banyak dengan penjualannya juga sejauh ini kayaknya transaksi dari Instagram juga cukup masih banyak yang ada. Dan ini yang nomor 6, membangun komunitas teman-teman. Karena fitur ya nggak terbaru juga sih ya. Saya beberapa waktu ini sedang mengikuti atau memfollow beberapa tokoh ya. Saya masuknya ke saluran. Nah, saluran ini. Dari saluran ini saya bisa mengikuti orang-orang yang sebuah tokoh yang mungkin sudah saya atau sudah akun Instagram yang sudah saya rasa bagus konten-kontennya dan saya ingin mengikuti konten-kontennya di grup. Jadi di saluran tersebut kita bisa saling berdiskusi atau mungkin memberikan respon. Itu cukup menarik sih bagi saya. Dan karena saya juga basicnya sebagai community manager, chief community officer, sekarang ini sebuah bisnis itu akan lebih kuat, lebih terbangun interaksinya dengan para pembelinya yaitu dengan membangun komunitas. Karena beberapa kelas yang saya ikuti ternyata dari jualan-jualan promo segala macam dengan bikin konten segala macam ujung-ujungnya bikin komunitas karena komunitas ini ternyata bisa membuat informasi kedekatan antara kita si pempunya produk dengan si pembelinya gitu ya. Cukup menarik. Nah, fitur-fitur terbaru dulu kita pernah mendapati di Instagram tuh ada IGTV gitu ya. Sekarang udah nggak ada, tapi itu cukup menarik. Kalau teman-teman juga bisa bikin konten-konten yang lainnya juga bisa menggunakan. Dan ya pastinya juga ada beberapa fitur-fitur kayak filter segala macam yang juga cukup banyak di Instagram. Meskipun juga harus kita mau nyari-nyari lagi gitu ya. Dan mudah digunakan, masih user friendly banget ya teman-teman ya. Instagram masih user friendly banget untuk digunakan. Jadi kayaknya daripada kadang ya harapan seorang itu adalah Mas saya pengen menggarap semua channel yang ada gitu.
Tapi secara realnya, kadang kita tidak bisa membuat atau mungkin mengelola semua sosial media yang ada. Jadi pilih satu aja di konsistensi, difokus di situ, semoga bisa lebih berdampak. Tapi misalkan sudah kepegang, ada tim segala macam, kita bisa menggunakan platform yang lainnya. Itu cukup menarik. Nah, beberapa perbandingannya teman-teman ini tadi ya, audiensnya dari demografinya. Yang pastinya kalau Instagram saat ini masih banyak beberapa generasi yang ada ya. Kalau TikTok masih banyak Gen-Z-nya. Jadi penggunanya segmennya berbeda juga. Jenis kontennya juga berbeda. Kalau Instagram ada foto yang mungkin menjadi bagian yang paling hooknya di dia karena foto itu sudah sebuah bagian dari Instagram. Terus sekarang video juga menjadi bagian yang menarik juga karena orang kadang kalau membaca caption kan males biasanya kalau misalnya. Dia lebih senang lebih menyimak contoh video atau mungkin reels ya dia harus mendapatkan informasinya di situ. Jadi dia kadang banyak orang itu tidak senang membaca, dia senang menyimak video atau mungkin mendengarkan gitu sih. Terus fitur bisnis yang lain juga masih sejauh ini dengan Instagram masih bisa menargetkan yang lebih spesifik, sedangkan TikTok lebih cenderung mengarah ke jangkauan dan juga engagement atau kedekatan dengan para customer. Jadi untuk penargetan itu lebih enak menggunakan Instagram sejauh ini. Beberapa perbandingan yang ada yang coba saya dapatkan antara Instagram dan TikTok. Kalau teman-teman ada pendapat lain, monggo-monggo aja, silahkan aja gitu ya. Terus langsung kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagaimana kita menganalisa kerja dari konten yang sudah kita buat dan bagaimana sih ini efektif atau enggak, atau bagus apa enggak ya, karena beberapa fitur yang akan bisa kita lihat di sini. Ya ini beberapa metrik dari Instagram ya, yang ada tentang keterlibatan mereka ada like, membagikan, simpan, tayang, atau mungkin engagement rate-nya. Ini beberapa matriks yang bisa kita lihat yang ada di Instagram. Kalau misalkan orang itu, mungkin kalau tahapan-tahapan yang paling epicnya adalah orang mau memberikan komentar, itu malah menyimpan. Kalau dia sudah menyimpan konten kita, berarti konten kita itu bermanfaat atau mungkin malah jadi sebuah peluang buat dia. Atau mungkin produk kita menarik, dia pengen nyimpan dulu nih, buat di keep dulu, nanti kita cek lagi gitu bisa aja. Tapi kalau suka kan orang masih gampang ya untuk menyuka apa tidak. Tapi ya, seperti yang dibilang sama Mas Sapri, tetap di konsistensi atau kita jadi sebuah patokan pentingnya adalah sekitar 8 detik pertama atau mungkin bisa kita pendekin lagi sekitar 3 atau 5 detik pertama gitu. Ketika konten itu sudah cukup menarik di awal, ya dia akan mau melihat konten itu dari awal sampai akhir. Tapi kalau ternyata kontennya dari awal udah nggak menarik, biasanya kita akan lebih cenderung scroll gitu. Nah, dan itu juga akan terbareng dengan algoritma yang bekerja di sosial media masing-masing. Kalau teman-teman sudah follow atau mungkin menyukai sebuah konten-konten yang bernuansa A gitu ya, maka yang akan disajikan di situ ya memang konten yang bernuansa A. Lanjut lagi di bagian metrik dari jangkauan atau reach-nya. Tayangan, jumlah berapa kali video ini dilihat sama orang. Dan dia menjangkau siapa saja. Follower sajakah atau di luar follower kita. Tadi juga saya ingat kata-kata Mas Amri karena memang relate dengan di sini. Seberapa banyak konten-konten ini bisa dilihat, harapannya sebuah konten kan tidak hanya dilihat sama follower kita, tapi dilihat oleh orang-orang di luar follower kita gitu ya. Itu yang paling kita harapkan. Itu kalau misalkan konten itu dirasa sudah aman, juga bagus oleh si Instagram, maka dia akan direkomendasikan oleh Instagram ke konten-konten yang orang-orang yang di luar, ke konten-konten yang dilihat oleh orang di luar follower kita gitu. Frekuensi juga ya teman-teman semuanya, kira-kira rata berapa kali pengguna kita tuh melihat postingan kita itu juga bisa kita lihat dari situ. Jadi dari beberapa metrik-metrik yang ada, yang paling penting sih kita mau coba untuk ngecek sama lihat, ngecek, memperhatikan atau mengkurasi ya gitu ya. Itu juga bagian yang tidak kalah penting, jangan sampai kita udah bikin konten tapi udah cek-cek amat gitu, bodoh amat gitu. Yang penting udah upload konten, nanti masalah ada yang lihat, ada yang transaksi enggak, ya itu udah tergantung sama customernya, benar mau apa enggak gitu ya. Terus konversinya, tadi juga beberapa corong sudah sampaikan sama Mas Amri, saya juga lihat tadi, sebetulnya juga pasti menyimak di situ.
dari cuma sekedar ya mungkin orang akan pertama tertarik dengan konten kita, tertarik, habis itu dia mulai berminat dan melakukan sebuah transaksi atau kegiatan ya. Mungkin pertama kali kalau dia eh, tertarik dengan produk kita ya pasti dia akan bertanya, bisa dengan DM atau mungkin malah kita menyediakan klik tautan di situ. Ya harapannya tujuan semuanya ada sales, tapi kan conversion rate atau mungkin tingkat dari orang yang melihat hingga dia yang mau nanya sampai dia belikan biasanya ada degradasi, ada penurunan, makanya bentuknya corong kayak gitu ya. Terus ini beberapa insight Instagram yang saya buat teman-teman semuanya, belum terlalu bagus, tapi bagi saya uh, untuk saya sudah bisa membuat konten reels secara konsisten selama beberapa hari ini itu sudah cukup bagus. Karena saya itu orang tipe susah untuk bikin konten karena terlalu banyak mikir gitu ya. Pengen konsep tidak dijalankan. Itu yang paling menyebalkan dari semua. Jadi ini beberapa, kalau misalnya teman-teman pengen tahu insight-nya di mana, ya pasti yang pasti konten Instagram teman-teman semuanya harus di-setting ke profesional atau mungkin ke bisnis. Nanti teman-teman baru bisa menggunakan lihat insight-nya. Kalau misalkan pengen lihat insight uh, per kontennya, ya, bisa masuk di sini. Misalkan ada sebuah konten di sini, diklik aja. Di situ teman-teman bisa lihat berapa kali di view, berapa yang like, siapa yang nge-share atau DM ya. Habis itu berapa banyak orang yang menyimpan konten kita gitu ya. Jadi silakan dicoba buat teman-teman semuanya untuk membuat konten yang sesuai dengan produk teman-teman semuanya. Maka tips untuk lebih jelas bagaimana tipsnya ada di belakang teman-teman ini dia. Nah, step utama sih kalau teman-teman semuanya ingin membangun bisnis dengan menggunakan Instagram, ini beberapa poin yang bisa teman gunakan. Yang pasti profilnya harus jelas ya pastinya. Bio-nya, foto profil atau mungkin ada highlight tentang highlight yang cukup bisa membantu orang untuk yakin membeli produk teman-teman semuanya. Kalau mungkin bisa saya sarankan ada highlight tentang testimoni juga penting. Kalau mungkin teman-teman pengen menunjukkan seberapa banyak orang yang sudah pesan ya silahkan bikin video-video packing segala macam atau praproduksinya silahkan aja di highlight itu biar orang bisa tahu oh gimana sih, oh ternyata ada nggak sih orang yang sudah membeli produk ini, testimoni kayak gimana gitu, mereka bisa cek di highlight itu. Pastinya yang berikutnya tentukan target pasar dan bangun persona yang sesuai. Ini yang sering tidak dilakukan oleh pengguna sosial media atau mungkin orang-orang yang punya bisnis tapi menawarkan produknya menggunakan sosial media. Kadang mereka itu ya udah penting saya punya produk saya tawarin aja. Ke siapa? Ya semua orang gitu. Maunya semua orang, tapi kan ternyata kita tidak bisa maruk istilahnya. Serakah ya teman-teman semua. Karena kita yakin bahwa produk kita sebenarnya punya segmen tertentu. Yang perlu kita lakukan apa ya? STP, segmentasi, targeting, positioning. Kita cari siapa yang akan menjadi produk, jadi pembeli kita. Terus targetnya siapa sih? Coba kita khususkan. Membangun persona juga penting. Karena dengan kita bisa membuat sebuah persona atau mungkin citra yang sesuai dengan calon customer kita dan juga dengan produk kita, itu akan lebih membangun kedekatan, keyakinan, membuat orang lebih yakin untuk membeli produk kita. Gitu. Konten visual pastinya, caption juga nggak kalah pentingnya, menggunakan copywriting teman-teman semuanya. Itu perlu belajar lebih lagi dia, tapi tadi sini cuma sounding teman-teman semuanya. Dan hashtag juga harus menggunakan hashtag yang relevan agar bisa menjangkau orang yang lebih luas lagi gitu. Karena memang pernah saya coba, kalau saya beberapa konten saya buat nggak pakai hashtag, ya nggak terlalu gitu, nggak terlalu banyak yang view. Ternyata emang hashtag juga mengaruh. Emang saya konten yang saya buat saat ini memang untuk coba-coba gitu. Oh ternyata gitu, ternyata gini buat belajar gitu. Tips selanjutnya, tujuan yang jelas pastinya, konten kita apa, identifikasi materi-materi sudah saya jelaskan sebelumnya. Tujuannya juga sekali lagi diperjelas mau kemana, mau ke siapa. Kita mau edukasi, konten kan banyak ya teman-teman jenisnya, ada edukasi,
ada konten hiburan, ada konten yang hard selling-nya, nggak apa-apa, kadang hard selling nggak masalah. Terus misalkan teman-teman belum merasa puas dengan analitik yang ada di Instagram Insight, bisa teman-teman menggunakan analitik yang lainnya, dan analisis data juga perlu diperhatikan, kira-kira siapa saja yang lihat sih, yang kejangkau di umur berapa aja, itu bisa teman-teman cek juga. Terus target audience masih sama, konten, hashtag, dan kalau misalkan punya anggaran untuk mengiklankan konten teman-teman semuanya, silahkan gunakan aja fitur iklan yang ada di Instagram ya teman-teman semuanya ya. Silahkan digunakan aja. Tapi sekali lagi, agar efektivitas konten yang kita sebarkan itu menggunakan berbayar itu sesuai dengan tujuannya, atau mungkin tingkat efektivitasnya tinggi, ya kita harus menggunakan atau merancang atau juga mendetailkan siapa nih konten ini akan dilihat gitu, diperlihatkan ke siapa saja gitu. Agar sekali lagi ya, biar kita nggak tebar jala ke semua segmen, tapi benar-benar segmennya sudah jelas. Sekali lagi ya, efisiensi dana yang kita gunakan agar tingkat conversion rate-nya untuk mereka melakukan transaksinya juga lebih tinggi. Dan tidak lupa, kita juga mau melakukan analisa. Performanya bagaimana, kontennya bagaimana, apakah ini relate gak ke mereka, banyak gak yang nonton, ternyata kok yang nonton dikit ya. Atau mungkin yang nonton banyak, yang like sedikit, ya itu juga kita perlu pikir, apa kira-kira ya, apakah ada yang salah. Makanya kita harus terus berubah atau mungkin menyesuaikan konten-konten kita dengan yang diinginkan atau sesuai dengan customer kita. Oke. Nah, kalau tadi sudah diajarkan sama Mas Sam tuh membuat konten, bagaimana ada hook-nya, ada penjelasannya, atau mungkin ada bagian punchline-nya terakhirnya untuk mereka ada CTA, call to action-nya. Tapi kalau bisa sarankan teman-teman semuanya, konten yang bagus itu adalah konten yang dibuat, nggak dirancangkan saja. Karena kadang ada orang yang saking sibuknya merencanakan membuat program konten yang bagus, tapi dia nggak pernah membuat kontennya. Ragu-ragu bagus nggak ya? Antara. Karena yang juga saya yakini dalam diri saya sendiri, dari pertama saya buat konten salah running sama rencana 30 hari kemarin, yang pertama banyak yang ngasih masukan gitu ya. Matanya lah, segala macam lah, itu jadi sebuah, oh ternyata emang konten pertama pasti nggak ada yang bagus gitu. Tapi ya udah buat aja gitu. Setelah nanti teman-teman sudah mulai tahu, sudah mulai paham, ya kita sudah bisa mencari atau mungkin melihat-lihat kira-kira apa sih kekurangannya. Oh ternyata kelebihannya ini, atau mungkin kekurangannya ini. Apa yang perlu dilakukan? Oh ternyata bagian ini kurang. Ternyata perlu di-teks, perlu ditulis segala macam. Itu semua akan berjalan kalau teman-teman sudah memulai dulu. Tapi kalau nggak teman-teman mulai dulu, ya kayaknya tidak ada yang berdampak dengan sosial media teman-teman semua kalau ada yang dulu. Berikutnya follow the trend tadi ya. Jadi teman-teman semua bisa menggunakan mendompleng tren-tren yang ada. Tapi saran saya jangan amati tiru plek ya. Silahkan misalkan lihat, oh kayak gitu, berarti kita coba modifikasi. Atau mungkin ya kita membuat konsep-konsep yang mirip, tapi kita geser lagi dengan sebuah punchline yang berbeda lagi, itu sangat keren banget. Karena juga tadi diingat sama Mas Amri, sedikit lebih berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sesuatu yang berbeda itu akan sangat memancing ingin tahuan orang lain, karena orang Indonesia memang orang yang paling ingin tahu ya, paling kepo ya pastinya. Kalau kita membuat sesuatu yang berbeda, mereka akan lebih tertarik gitu. Jadi silahkan. Yang pastinya semua juga trial and error ya teman-teman ya. Silahkan dicoba dulu aja, terjun dulu, terus belajar dulu untuk membuat konten segala macam. Setelah itu ya nanti dampaknya bagaimana kita coba perbaiki saling berjalan waktu. Tapi kalau nggak dimulai, kita tidak akan ada hasil yang akan bisa kita capai kalau kita nggak memulai hal itu. Dan pesan penting ya yang mungkin bisa saya sampaikan untuk mengakhiri slide saya, konsisten itu memang jujur susah banget. Saya jujur Allah, memang susah banget teman-teman semua untuk bikin konten secara konsisten. Memang banyak hal, kalau misalkan teman-teman ingin membuat konten secara konsisten, ya mungkin persiapan, konten planningnya,
ide-idenya apa saja dipersiapkan, tapi tetap dimulai aja dulu udah. Kalau misalkan kamu mungkin saat ini teman-teman sudah cek Instagram saya, agak bikin kontennya nggak melompat-lompat gitu, ya udah itu sebuah sebuah hal yang saya lakukan karena sebuah komitmen yang saya jalanin. Tapi nanti gimana Mas itu misalkan kita sudah janji bikin konten 30 hari ternyata cuma 1 hari terus hilang berapa hari lagi, ya kita harus membayar itu dengan membuat konten-konten untuk menutupi konten yang sebelumnya gitu ya. Jadi emang konsisten itu berat. Saya yakin buat teman-teman semua yang punya usaha di sini pun untuk bisa membuat konten untuk menawarkan produknya itu tidak bisa, belum bisa rajin atau belum bisa konsisten saat ini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi berusahalah untuk lebih memasakkan diri, terus membuat konten secara konsisten. Karena dengan secara konsisten kayaknya itu akan lebih bisa meningkatkan engagement atau mungkin banyak lebih sering dilihat sama orang di luar sana. Dan gunakan rasa untuk berkomunikasi dengan customer kita. Meskipun teman-teman saat ini minta menjadi admin di sosial media teman-teman semuanya kayaknya, atau mungkin sudah dibantu dengan chatbot untuk menjawab secara sementara, tapi kayaknya dengan teman-teman tetap menggunakan rasa bahwa kita berkomunikasi dengan manusia, dengan sapaan, dengan perhatian, mungkin dengan emoticon untuk membantu kita berinteraksi, itu cukup bisa membuat bahwa dia tuh dihargai, diperhatikan oleh kita gitu ya teman-teman. Jadi semoga sedikit yang saya bagikan bisa berbagi buat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat dan kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Kak Huda. Oke, terima kasih banyak Kak Andika. Ih, seru banget nih kita ngebahas tentang Instagram nih teman-teman. Oke, mungkin aku izin rangkum sedikit kali ya Kak Andika ya. Dan dari di atas pemaparan dari Kak Andika. Tadi Kak Andika bilang, kenapa sih lebih milih IG? Nah, yang pertama itu karena jangkauannya luas, konten visual yang menarik, bisa meningkatkan brand awareness, terus meningkatkan engagement, mendukung penjualan, membangun komunitas, akses ke fitur terbaru, dan lebih mudah digunakan. Nah, ini cocok banget teman-teman kalau misalnya nggak mau ribet nih, karena Instagram ini itu lebih mudah digunakan. Terus juga, kalau Instagram itu audiensnya lebih luas dibandingkan TikTok. Tetapi kalau TikTok itu lebih fokus ke generasi muda. Jadi teman-teman kalau mau berbisnis juga perlu tahu nih targetnya kemana gitu. Biar audiensnya lebih cocok gitu. Terus juga ada strategi biar Instagram lebih menarik. Tadi yang disebutkan oleh Kak Andika, itu teman-teman bisa lebih optimasikan profil bisnisnya mulai dari bio, terus foto profil, terus highlightnya juga penting teman-teman. Terus juga perlu tahu menentukan target pasarnya yang tadi saya sebutkan, terus membuat konten yang unik nih teman-teman dan menarik. Atau bisa teman-teman ikutin tren yang ada nih teman-teman, tapi tetap tidak mengubah isi dari kontennya teman-teman. Terus juga bisa buat caption yang menarik dan gak kalah penting, itu adalah hashtag teman-teman. Itu bisa buat jangkauan lebih luas lagi. Nah, terus tadi ada kata-kata menarik nih dari Kak Andika. Konten yang bagus adalah konten yang dibuat. Bener banget sih ini. Iya dong, kalau cuma rencana, percuma dong jadinya kan, teman. Nah, oke mungkin itu sedikit dari aku aja nih, teman-teman, rangkumannya untuk Kak Andika. Nah, sekarang aku mau manggil Kak Amri. Oh, udah masuk nih Kak Amri. Mungkin kita langsung ke sesi Q&A aja kali ya, Kak. Oke, di sini tadi aku lihat di kolom komentar udah ada beberapa chat nih. Nah, mungkin kita ke Kak Amri dulu kali ya. Itu dari Boleh. Kak Keane. Hal Ya. apa hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan model bisnis online? Boleh Kak Amri? Oke, baik. Terima kasih Kak Uda. Oke Kak Ken, eh, kalau misalkan kita lagi ngembangin bisnis online, jadi kayak model bisnis ini kan sebenarnya banyak ya. Kalau simpelnya adalah kita harus tahu dulu. Jadi kayak ada tiga ya, who, what, and how. Jadi siapa siapa target market kita? Kita tuh mau jualin produk kita itu ke siapa? Ya. Kalau udah tahu ke siapa, itu kan kita tahu ya demografinya. Kita lebih sasar target pasar kita cewek, cowok, atau mungkin semua semua ya unisex gitu ya. Jadi cewek cowok oke, terus
usia tertentu mungkin produknya, terus mungkin akan cocok di wilayah tertentu dan sebagainya. Jadi kayak kita harus tahu dulu nih, kita tuh nyasar pelanggannya itu siapa. Baru habis itu buat itu adalah kita ngejualinnya di mana, media mana yang paling cocok dengan target konsumen kita yang sudah kita setting di awal, yang cocok sama profil yang bakal pakai produk kita, kayak gitu kan. Nah, terus juga kita akan masarin itu di mana, pakai media apa gitu ya. Jadi masih quote. Jadi kita mau pakai media apa nih? Online, kalaupun online itu kita mau pakai yang mana? Kan ada banyak ya media online yang mau pakai TikTok, mau pakai Instagram gitu kan. Mau di Instagram pun ada berbagai macam. Tadi kayak katanya Kak Andika kan lebih spesifik. Kalau misalnya kita bikin video di Reels, kayak gitu ya, bangun engagement di sana dan lain sebagainya. Nah, baru nanti bagaimana kita bisa berinteraksi dan juga mendapatkan engagement yang cukup baik gitu ya. Tadi ada matrix-matrixnya tuh yang dibahas sama Kak Andika tadi ya. Dari mulai bagaimana caranya kita tuh meningkatkan banyak likes, banyak interaksi di komen, ataupun sampai kita nge-save, sampai konsumen kita itu sampai nge-save postingan kita. Nah, karena di online itu adalah tadi saya balikin ke battle of ini ya, apa namanya, attention. Jadi memang kita bertarung nih sama banyak konten. Jadi kita harus bisa lebih spesifik nentuin siapa yang akan kita sasar lebih tepat lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita mau bangun bisnis banyak gitu ya, maksudnya bukan bukan banyak, tapi kita mau bangun bisnis secara proper, end to end-nya gitu ya. Nah, nanti ada tools lagi tuh yang mungkin next-nya dari Kaizen Room bisa share. Mungkin spill sedikit, ada model bisnis canvas gitu ya. Mungkin di Kaizen Room sudah pernah ada apa namanya materi itu, nanti bisa kayak gitu ya. Ini lebih berbagi lagi tuh, nanti channelnya pakai apa, revenue streamnya dapat dari mana, bagaimana kita berinteraksi sama konsumen dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin itu Kak Huda, semoga cukup menjawab Oke, ya. oke, terima kasih Kak Amri. Mungkin kayak lebih disasar kemana nih produknya kita nih, terus cara Betul. masarinnya juga gimana, atau lebih ke buat how kan dia Kak? Iya, Ya, betul. benar itu aja. Ya gimana Kak Kian nih? Semoga cukup menjawab ya Kak. Hmm. Terus kita lanjut nih Kak ke pertanyaan kedua. Ada dari Kak Dini. Ini masih ke Kak Amri ya. Nah, ada tempat belajarnya Evermost yang offline gak sih Kak? Biar bisa langsung praktek. Oke, langsung aja. Jadi kalau kita yang offline biasanya kalau kita lagi ngadain kopdar gitu ya. Jadi kalau di FMOS ini nanti tergabung dalam komunitasnya. Jadi reseller-seller itu ataupun sobat Evermost kami biasanya menyebutnya, itu tuh mereka punya komunitas tiap daerah. Misalkan di Jogja nih, ada koordinator resellernya per kecamatan ataupun per beberapa kecamatan gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan mereka pengen yuk ngumpul bareng kayak gitu, biasanya sekaligus ada pembelajarannya tuh. Kadang kami para trainer itu juga ikut ke dalam kopdar itu, sehingga ada pembelajarannya bisa juga secara horizontal, sesama reseller bisa saling berbagi pembelajarannya, maupun secara vertikal nanti dari tim Evermost memberikan training juga kayak gitu Kak Dini ya. Semoga membantu. Nah, itu kalau komunitasnya tuh di mana tuh Kak biasanya Kak? Di kita lebih banyak kayak di Jabo itu tuh banyak yang aktif, terus kemudian di Bandung dan sekitarnya, di Jawa Barat tuh hampir semua kota besar sih sebenarnya ada. Eh, terus Jakarta pun juga cukup masif ya pergerakannya. Kalau di Jawa Tengah terkonsentrasi mungkin di Jogja, terus kemudian dan sekitarnya gitu ya, di Purwokerto maupun Banyumas, di Semarang juga ada. Terus kalau di Jawa Timur itu ada di Jember, Banyuwangi, Malang, Surabaya dan sekitarnya. Itu yang kumpulnya banyak di sana gitu sih. Oke, Yang sering semoga. ada kopdar offline. Oke, semoga Kak Dini ada nih di salah satu kota yang disebutin tadi ya. Iya,
Jadi buat ikut dulu nih komunitasnya nih. Nanti dari Evermore sendiri bakal Hmm, dikasih tahu nih info lebih lanjutnya. Kayak gitu, teman-teman. betul, betul. Oke, terima kasih Kak Amri. Nah, selanjutnya kita ke narasumber kedua kita nih. Kayak ini, Kak. Nah, Kak Andika ada siap belum nih pertanyaannya? Ada pertanyaan buat Kak Andika nih. Masa bilang enggak sih ya? Oke, Ya. ini ada dari Kak Cendiliana. Hmm. Pertanyaan untuk Kak Andika. Bagaimana cara agar menarik viewer lebih untuk merespon konten kita nih, Kak? Oke. Saya izin menjawab ya. Kalau dari kita coba meng-callback materi tadi ya, bagaimana kita membuat konten yang ada hooknya tadi, udah sama Mas Sampai. Hmm. Ada istilahnya ada clickbaitnya mungkin yang memancing orang ingin tahu. Setelah itu kita memberikan informasi yang sesuai yang relate dengan si calon audiens kita, relatable dengan dia. Habis itu sudah tertarik, sudah relate. Habis itu jangan lupa diingetin bahwa kita ada istilahnya namanya CTA, call to action, untuk melakukan ya entah dia mau memberikan komentar atau mungkin ingin tahu lebih lanjut dengan produk kami, silahkan cek di bio gitu ya. Maka dia kalau pengen tahu cek di bio berarti ya gitu ya. Itu berarti dia sudah mengarahkan dia untuk melakukan tindakan selanjutnya, yaitu ya mencari tahu lebih lanjut gitu. Jadi ada clickbaitnya atau hooknya, terus kita memberikan sesuatu konten isinya yang relate dengan apa yang dia inginkan, yang sesuai dengan audiens kita. Entah mau teman-teman menggunakan gambar yang, soalnya saat ini ya kalau saya pikirin ya, eh, konten yang jelek pun sebenarnya kadang juga ada peminatnya gitu. Ya menurut kita jelek tuh ternyata juga ada yang viewernya tinggi gitu loh. Apalagi konten-konten celakaan, waduh apa, astagfirullahaladzim. Ada yang musibah gitu kadang malah banyak yang nonton gitu. Apalagi yang ya sidak apa segala macam, grebek di tempat-tempat tertentu itu malah banyak yang nonton. Tapi kalau sekali lagi menurut saya, eh, kalau memang konten kita tujuannya untuk mengedukasi masyarakat tentang produk tertentu, ya kita coba jelasin di situ dengan cara yang cukup menarik, dari gambar segala macam. Sudah menarik dari awalnya, isinya juga menarik, berikutnya ada call to actionnya, ada tindakan selanjutnya, entah dia untuk memberikan komentar di komen ya, silahkan share kamu share pendapat kamu di kolom komentar, silahkan aja, nanti bisa melakukan hal itu. Atau mungkin malah kita langsung memancing mereka untuk melakukan transaksi, untuk cek lebih tahu lagi, cek bio atau DM admin kami gitu. Itu juga salah satu caranya gitu. Ada tiga hal itu, semoga bisa berkesinambungan. Dan kalau bisa setiap konten tuh juga ada seperti itu kalau memang tujuannya untuk menjual sebuah produk. Itu Mas Suda. Oke, terima kasih Mas Andika. Berarti penting banget ya namanya kalimat hook ya, Kak. Betul, Terus juga, betul. terus juga tadi yang Kak Amri bilang tuh, ada yang harus menyentuh emosi, harus ada yang Nah, nakut-nakutin, harus nah, ada yang ngedesak banyak pembeli juga strategi gitu nih. ya. Nah, iya itu salah Hari Senin satunya. harga naik gitu ya Mas Amri ya. Benar-benar. Oke, mungkin cukup menjawab ya. Semoga cukup menjawab untuk Kak Cendiliana. Nah, kita Hmm. next ke pertanyaan dari Kak Natalia. Kak Andika, untuk grup atau community di IG, kita bisa membahas apa aja sih Kak untuk produk busana muslim? Nah, bisa dijawab mungkin karena ini lagi Oke, masa puasa kalian Ramadan mau ini. lebaran kali ya. Banyak tuh biasanya tuh. Banyak tuh bahasa tentang ini. Boleh Kak Andika, Oke, silakan. kalau topik-topik apa yang bisa dibahas sebenarnya cukup beragam sih ya. Nggak mulu-mulu misalkan ternyata dalam teman-teman produknya busana muslim, tapi biasanya meskipun produknya busana muslim, yang pembelinya pun juga ada yang non muslim biasanya. Jadi ya kita kontennya nggak mulu tentang agama gitu, nggak harus gitu. Kalau misalkan tentang sesekali kita membahas tentang, oh ternyata ada insight tentang agama karena memang busana-busana muslim, nggak apa-apa, tapi jangan nonton ke arah situ. Bisa juga OOTD mungkin, bisa juga mungkin bahas produksinya, atau mungkin menjelaskan tentang bahan-bahan apa saja digunakan, atau mungkin nanti malah ada, kalau teman-teman membeli produk ini, kita ada acara donasi dari berapa persen dari dana yang sudah digunakan untuk membeli produk itu, nanti akan di spend berapa bagian untuk menggunakan donasi, itu juga bisa dilakukan. Karena kegiatan-kegiatan yang dibarengin dengan entah donasi atau mungkin malah peduli tentang alam, biasanya itu banyak diminati orang karena saat ini orang sudah konsen ke hal-hal yang berisu sosial gitu. Semoga bisa membantu menjawab ya Kak Natalia.
Oke, langsung dijawab tuh sama Kak Natalia. Terima kasih Kak Terima Anika. kasih. Oke, dikarenakan waktu kita juga udah mepet itu teman. Mungkin Hmm, ini pertanyaan terakhir kali ya untuk Kak Andika lagi nih. Moh. Oke, Oke. dari Kak Rul. Gimana sih Kak caranya biar konsisten dalam buat konten? Terus cara Ah, cari idenya gimana sih Kak? Kayak tadi Kak oke. Andika yang ngebahas tentang konsisten ya. Mungkin ada kali Konsisten. tips-tipsnya gitu. Ya, eh sekali lagi akan saya sampaikan konsisten itu berat. Berat itu, berat banget. Yang pasti, misalkan memang kemampuan kita nggak bisa membuat konten dalam satu hari satu konten, itu nggak apa-apa sih menurut saya. Tapi misalkan dengan, berarti minimal satu minggu misalkan ditargetin ya, satu minggu ini kita bikin konten, 3 konten untuk produk kita, hari Senin, Rabu, sama Sabtu harus keluar gitu. Berarti kita harus mempersiapkan hal itu. Ada bikin, pertama bisa bikin kalender konten. Kalau tentang konten-konten apa saja yang ingin dibuat, sebenarnya banyak referensi di sosial media banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari ya tetap buat ide-ide kontennya yang sesuai dengan, sekali nggak boleh lepas dari nilai dari produk atau mungkin brand yang sedang dibangun gitu ya. Itu. Terus sudah kalender konten, lalu juga ide-idenya dibangun, terus membuat kontennya. Kalau mungkin masih belum pada tahap bikin konten atau gambar yang bagus, bikin sebisanya. Bukan merendahkan ekspektasi ya, tapi kalau memang kemampuannya cuma bikin yang video reels aja dengan kamera HP aja, ya udah nggak apa, yang penting konsisten dulu aja. Kalau mungkin yang saya buat juga seperti itu, ya cuma dengan HP dipegang pakai tripod, udah ngomong aja. Karena sebenarnya pengen ngasih teks gitu ya, tapi ya teks harus diedit segala macam. Wah, lama-lama menahan diri nih. Wah, udah bikin aja bodo amat gitu ya. Yang penting kita lempar dulu konsistennya. Terus sudah, yang keempat untuk bisa konsisten ada istilah yang namanya Allahumma paksakan. Itu dari kegiatan yang kemarin. Kalau nggak dipaksain nggak bisa, teman-teman yakin. Kalau ternyata bolong, wah bolong nih, nggak, selama beberapa hari nggak bikin konten, ya udah tetap lanjutin aja. Nanti kalau ada waktu senggang kita balas atau mungkin kita bayar konten-konten yang sudah kosong dengan kita buat konten-konten yang untuk menutup konten yang sebelumnya gitu ya. Itu mah harus dipaksain nih teman-teman. Mas tapi yang susah, ya pasti susah. Tapi kalau teman-teman cuma fokus pada susahnya, tapi dengan nggak fokus pada hasil yang ingin dicapai, itu kayaknya ya kita akan berhenti di situ. Karena kenapa saya sampai, mungkin dari, mungkin saya cerita sedikit aja ya. Saya pengen bikin konten konsisten selama 30 hari gitu ya. Hari pertama udah bikin, masuk-masuk hari ke-7. 2, 3, 4, 5, 6 tuh gak ada. Kenapa? Hari pertama aman, hari kedua, tiga itu ternyata ada suatu hal yang membuat mood hancur, akhirnya nggak bisa bikin. Wah, gimana nih? Hari ke-6 udah bingung, lanjutin nggak ya, lanjutin nggak ya, lanjutin nggak ya. Wah, masa mau diomongin gimana? Orang nggak peduli gitu ya. Akhirnya buat aja, tiba-tiba ke-7. Nanti misalkan ada waktu kita bikin yang selanjutnya kok, udah gitu aja. 8, 9, 10 hilang lagi. Ya udah nggak apa-apa. Kita tahu bahwa oh ternyata kemang kita masih belum bisa konsisten, tapi paling tidak kita setelah nanti ada waktu, mulai ada greget lagi, bikin lagi aja. Nanti kalau misalkan sudah mulai selama berapa hari sudah mulai dapat flow-nya, mood-nya itu, kita bikin konten-konten untuk membalas konten-konten yang sebelumnya. Misalkan oh ternyata 5, 2, 3, 4, 5, 6 kosong, kita bikin konten kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu ya. Itu cara saya saat ini ya, meskipun uh, itu masih jadi sebuah PR yang besar buat saya sendiri, tapi saya ingin mengajak teman-teman semuanya, kalau ingin membentuk sebuah kebiasaan baik dari awal emang nggak gampang, tapi kalau sama tujuan kita baik, tujuan positif untuk memaksakan diri untuk hal-hal yang baik atau mungkin untuk benefit yang lebih besar, kenapa enggak jalanin aja gitu, paksain aja dirinya. Soalnya kalau nggak dipaksa itu nggak bisa, Bener, pasti. harus Allah memaksain ya Kak. Oh, paksakan. Oke, oke, mungkin Kak Amri mau nambahin dikit ya Kak? Ini Mas, pasti Boleh ada nih. insight lain nih dari Mas Amri nih. Aku juga penasaran nih dari Kak Amri. Ada nggak sih insight-insight dari Kak Amrinya kan? Iya, sebenarnya sama sih, hampir sama sih. Yang paling susah itu adalah konsisten ya. Yang membedakan kita sama orang susah itu kan sebenarnya konsistensinya itu, teman-teman. Betul.
Iya kan? Mau kita udah bikin rencana kerja harian ya, kayak misalkan daily activity-nya udah kita atur sedemikian rupa, tapi ya itu tadi akan kembali ke sana. Ya mungkin kembali lagi sih ke kita harus mengingat lagi kita mau melakukan itu tuh untuk apa dari awal. Jadi diawali dengan niat dan juga ada sebuah quotes dari sahabat Nabi kalau nggak salah ya. Jadi jika kamu tidak ingin merasakan pedihnya merasakan kepedihnya kehidupan, maka jangan kamu lelah untuk belajar kayak gitu. Intinya kayak gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau misalkan kita nggak pengen berpedih-pedih di hari akhir gitu ya, nah, makanya kita harus banyak belajar dan juga latihan kayak gitu. Nah, sejelek apapun konten yang kita bikin ataupun karya yang mau kita bikin, yang penting konsisten aja dulu gitu. Itu aja sih mungkin ya. Oke, terima kasih Kak Amri. Keren banget nih jawabannya. Oke, terima kasih Kak Andika dan Kak Amri atas jawaban-jawabannya yang keren dan udah nambah insight-insight terbarunya nih. Oke, teman-teman semua, tak terasa nih kita sudah bersama lebih dari 1 jam nih, 1 jam 30 menit malah nih. Jadi molor 5 menit nih, mohon maaf pada teman-teman semua. Nah, sebelum sesi Giginomik ini berakhir, saya mau ingatkan kembali nih untuk mengisi form absensi yang telah dibagikan di kolom komentar. Kalau misalnya belum dibagikan, boleh minta ke admin untuk dibagikan lagi ya, Kak. Dan saya mau ngajak teman-teman nih untuk on cam dulu nih teman-teman buat meninggalkan jejak digital yang positif. Boleh dong teman-teman, kita akan mengambil foto terlebih dahulu nih. Nah, di sini ada Kak Kia nih. Terima kasih Kak Kia nih udah on cam. Ada lagi, oke terima kasih Kak Ahmad. Ayo, ada lagi yang mau on cam? Sini udah ada Kak iPhone. Kak iPhone namanya nih. Ada lagi, ada lagi. Biasanya ada Kak Samsung dan juga Kak Oppo. Mm-mm. Iya nih belum Tadi muncul nih kayak dalam hati teman-teman mau ini. ngomong gitu, dibilang sama Samri lagi. Itu Oke, satu udah. frekuensi ya ternyata. Makasih Kak Sandy juga udah on cam. Ayo teman-teman ada yang mau lagi? Oke, mungkin cukup ini aja kali ya. Aku mau minta bantuan untuk ke admin ya untuk ngambil fotonya. Ayo teman-teman mau gaya apa nih? Ada ini kah? Jempol kata Kak Yani. Boleh jempol dulu kita. Oke, dalam hitungan ketiga ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Dan teman-teman nih boleh banget nih teman-teman untuk di-share keseruan hari ini di Instagram dan jangan lupa nih teman-teman boleh di tag Kaizen Room-nya sama narasumber kita yang kece-kece nih teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Seru kan nih acara yang diselenggarakan oleh Kaizen Room hari ini nih. Nah, kami juga membuka kesempatan untuk berkolaborasi kepada semua pihak. Bagaimana caranya? Langsung aja nih teman-teman di chat adminnya aja atau boleh di DM Instagram Kaizen Room. Nanti akan diskusikan bersama untuk lebih lanjutnya. Nah, kalau tertarik, langsung aja kontak kami. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Amri, kepada Kak Andika yang sudah mengisi sesi di Genomik hari ini, dan tentu kepada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga sesi pagi ini sampai siang ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan tentunya bisa memberikan dampak perubahan yang baik untuk kita semua. Saya Muhammad Barul Huda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekaligus meminta maaf jika ada perbuatan ataupun kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, santi, santi om. Waalaikumsalam. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih semuanya. Mas Bye Samri, bye. Mas Hai Udet, teman-teman semuanya. semuanya. Terima kasih Pak Andika. Sudah. Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan berjalan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa,
Rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru.